Baik, sampai situ saja kelas ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalah lagi. Padahal tinggal dikit banget. Jadinya enggak sih? Aku tuh lagi ngerjain tugas, udah masih ada deadline. Kamu itu selalu main game marah-marah terus. Kamu tahu gak, game itu bisa mempengaruhi kamu dan memberikan dampak buruk bagi kamu. Enggak juga, ini tuh hiburan, malah bikin relax kok. Relax gimana? Kamu 5 menit kali marah-marah terus. Itu karena lagi intens, game tuh bisa ngasih strategi, ngerti nggak? Tetap saja efek buruknya dapat mempengaruhi kamu. Mana? Itu kamu marah-marah terus. Apa ya teman? Sebenarnya game itu bisa bikin kecanduan dan gampang marah atau malah cepat belajar. Daripada bingung, ini kita langsung ke lapangan buat tanya orang tua yang ngawasin anaknya main game. Kalau main game itu game tuh macam-macam ya. Iya, Ada game yang edukasi, ada yang game yang enggak edukasi juga banyak ya. Jadi game itu nggak semuanya jelek. Jadi ada umur-umur tertentu kali ya yang ada game yang mungkin game yang apa yang ada matematikanya Iya, benar. itu kan ada juga. Ada game yang apa untuk kartun juga ada. Iya betul. Jadi nggak semuanya jelek sih. Tapi kalau dilihat dari gamenya itu kan ada kategori untuk usia berapa. Benar. Jadi itu bisa dilihat dari usia ya. Iya, benar sekali itu. Jadi kalau kita ngelihat gamenya ya harus kita pilah-pilah untuk anak usia di bawah 10 tahun. Sekitar usia 3 tahunan. Kenapa? Awalnya mungkin biar anak diam dikasih HP. Jadi di HP itu di game sama YouTube biar anaknya itu diam dan tidak banyak bergerak, dan sangat membantu ketika orang tua lagi melakukan kegiatannya. Ada anak jadi lupa waktu dan sering melihat ke HP, lebih ke fokusnya ke HP dan kehilangan fokus untuk yang ke lainnya. Kalau menurut saya itu bisa dilihat dari sisi positif dan negatif. Kalau positif atau dalam arti game-game yang positif berarti dia akan memberikan dampak yang positif juga. Namun jika bermain game yang negatif maka akan sesuai dengan game tersebut gitu. Jadi tergantung gimana cara kita memilih game. Mungkin masih ada tanggapan dari saya. Sebenarnya buat game itu tujuannya kan memang buat membuat diri, dan beberapa game memang bisa membantu kita buat membuat kita cerdas. Misal game yang internasional yang buat game kita bisa belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Namun efek itu bisa juga dalam jangka panjang juga bisa dalam artian buruk ya. Jadi tergantung dari penggunanya juga. Jadi dampak game itu bisa kita ambil positif sama negatif itu dari diri kita sendiri. Kalau menurut saya ada dua, tergantung games yang diberikan untuk anaknya. Kan sekarang sudah ada games yang yang edukasi dan ada game yang tidak edukasi. Jadi harus pintar-pintar untuk memilihkan game untuk anaknya. Kekhawatiran terbesar adalah anak sudah terlalu fokus terhadap HP-nya. Jadi dia lupa untuk melakukan kegiatan lainnya seperti mengerjakan PR dan lainnya juga. Sekarang kan lebih bahaya adalah game sudah banyak yang mengajarkan untuk kekerasan dan lain sebagainya. Jadi orang tua harus benar-benar memfilter game yang baik untuk anak. Dari wawancara barusan bisa kita lihat banyak orang tua yang masih khawatir kalau game itu bisa bikin prestasi menurun, malas, dan juga kecanduan. Tapi sisi lain ada juga yang bilang kalau game itu bisa bikin belajar dan juga berkembang. Dua-duanya sama-sama benar, tapi mari kita lihat dari 3 cabang psikologi, yaitu psikologi perkembangan, psikologi perilaku, dan juga inteligensi.
Dalam psikologi perkembangan, manusia tumbuh lewat pengalaman secara berulang. Di dalam game, pemain sering merasa gagal dan dia mengatur ulang strategi dan mencoba lagi. Emosi saat kalah itu wajar. Yang terpenting dari kekalahan tersebut, pemain bisa mengatur emosi, membuat rencana, dan berkembang menjadi lebih bisa mengontrol diri. Dampaknya juga berbeda tergantung usia. Untuk anak kecil, mereka lebih sering kecanduan karena mereka belum bisa mengontrol diri. Dan untuk remaja dan dewasa, mereka lebih reflektif, asal mereka tahu apa yang dapat dipelajari dari game tersebut. Psikologi perilaku menjelaskan bahwa manusia belajar dari kesalahan lewat konsekuensi. Game memberikan penguatan positif, menang, mendapat reward, dan pemain ingin memainkan lagi. Ini disebut operational conditioning dan classical conditioning. Misalnya, notifikasi game, otak sudah siap main, dan muncul rasa excited. Kalau tidak dikontrol, ini bisa bikin kebiasaan berulang sampai lupa waktu, lupa makan, lupa tidur. Nah, ini yang dimaksud Suban. Game bisa bikin kebiasaan berulang yang merugikan kalau nggak dikontrol. Tapi bukan berarti game itu buruk. Yang terpenting adalah kesadaran dan batasan. Pada banyak game, pemain melatih berbagai proses berpikir. Misalnya, pada game strategi, pemain melatih proses berpikir kritis. Pada game puzzle, pemain melatih pemecahan masalah. Pada game kompetitif, pemain melatih kecepatan berpikir. Semua itu terkait dengan intelijensi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dan mengambil keputusan dengan efektif. Dan itu yang dimaksud oleh Pranadia. Game memang bisa melatih strategi dan berpikir cepat, tetapi jika kita reflektif saat bermain. Jadi, apakah game itu baik atau buruk? Ya, game itu memang tidak sepenuhnya buruk. Tapi jelas punya baik. Game itu alat, dampaknya yang menentukan tuh cara kita menggunakannya. Kita menggunakan dengan cara yang baik dan untuk melatih diri, atau malah dengan cara yang buruk, menjadi kecanduan dan merusak diri sendiri. Jadi mulai sekarang coba perhatikan. Anak kalian main game untuk apa? Belajar, hiburan, atau pelarian? Karena jawaban itu yang menentukan apakah game menjadi alat untuk berkembang atau justru menjadi jebakan. Dan setiap kegagalan di game adalah kesempatan berkembang di dunia nyata.